Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Hadirin kaum muslimin ma'asyirar rahimakumullah. Marilah saban-saban kitanya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah mantang lebih kesempatan kepada kitanya memandung untuk menambahkan amal di saat kitanya yang bahawa kurang amal dan untuk bertaubat kepada Allah ketika kitanya penuh dalam keadaan dosa. Ini merupakan salah satu kasih sayang Allah kepada kitanya hamba. Kemudian selawat dan salam marilah saban-saban kitanya sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan lambang moto semboyan dan selegan daripada cintanya kepada umat, cinta beliau kepada seluruh fakir miskin dan para yatim piatu. Dan juga selawat kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Doa kitanya bersama kepada mandum para alim ulama, baik ulama yang bertitel mutakaddimin ataupun ulama-ulama yang bertitel mutaakhirin, yang bahawa dengan berkatnya perjuangan para alim ulama kitanya uronyo terpetunjuk kepada jalan yang sebenarnya adalah dengan berkatnya tulisan-tulisan peninggalan-peninggalan haba-haba para alim ulama. Hormat dan ta'zim kepada guru kita bersama Imam Syekh dan kepada seluruh gure-gure yang na di sino dan yang na di sekitarnya. Kata-kata kemuliaan kepada memandum para tamu Allah yang kehadir di tempat yang sangat mulianya. Tujuan dan maksud kitanya adalah untuk memenuhi suatu panggilan Allah di atas jalan kewajiban ainiyah, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat beserta jamaah yang insya-Allah akan terlakukan kitanya padin-padin minit itu. Kehadiran ulun tuan di atas mimbar adalah untuk membaca dua rukun al-khutbah. Maka sebagaimana adat yang ka berlaku bagdanyo sebagaimana khatib sebelum melanjutkan dua rukun al-khutbah dalam waktu yang singkat dan yang sangat singkat, marilah saban-saban kitanya renung sejenak tentang keadaan kehidupan kitanya dalam dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala nebithe tentang kitanya manusia di dalam dunia melalui firman-Nya dalam surat Takasur. Hadirin kaum muslimin ma'asyirar rahimakumullah. Memandum kitanya uronyo yang bahawa tayakini kitanya bahawa kehidupan kitanya di sini adalah sementara. Artinya kematian akan datang kepada kitanya yang tidak maklum kapan dia datang.
Kematian datang kepada kitanya tidak ada tempat yang maklum, tidak ada waktu yang maklum, dan tidak ada sakit yang maklum. Ketika yang bahawa kitanya tak yakini atranya, tetapi nah hal-hal perkara-perkara yang melupakan kitanya sehingga kitanya tua kepada atranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nabi kabar kepada kitanya khususnya para manusia. Beserta dalam kabar tersebut juga mempunyai insya'iyah ataupun merupakan bahawa satu ancaman Tuhan. Manusia ni pegali Allah. Mereka itu disibukkan mereka itu dengan kecintaan kepada dunia dan kesenangan dunia dan kehebatan dunianya dan perhiasan dunianya, sehingga dengan sibuk dengan adranya melupakan mereka itu untuk berlomba-lomba untuk mencari bekal akhirat. Lupa mereka itu tentang mencari amal akhirat, hingga mereka itu bertemu dengan kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan kepada kitanya, diberitakan kepada kitanya dalam At-Takasur, alhaakumut takasur hatta dzurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, kemegahan yang kita miliki, kesenangan yang kita senangi, dan perhiasan yang kita bangga-banggakan. Sibuk kitanya dengan adranya, sehingga melupakan kitanya adalah untuk mencari bekal akhirah, sehingga kitanya yang bawa lupa apa yang harus kita persiapkan untuk berjumpa yang namanya dengan kematian. Hatta dzurtumul maqabir, hingga kitanya taluk dalam kubur. Bantruh dalam kubur baru terasa putra manteng yang tak banggakan uronyo, putra manteng yang bahawa tayang tak idam-idamkan uronyo, memandum adalah hanya kepalsuan belaka. Maka oleh karenanya ketika Allah bahawa neputren ayat tersebut tentang peristiwa kaum Ansar, na dua buah kabilah. Yang kabilah Ansar yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Mereka itu berlomba-lomba saling memegahkan, saling membanggakan diri dengan apa yang mereka punya. Bani Harisah mengatakan, kami lebih hebat. Apa yang kami punya kalian tidak punya. Bani Haris juga mengatakan yang demikian. Kamu lebih haya, kamu lebih carem, membanggakan dengan kehidupannya. Bahkan dime bak kuburan. Itunya kubu pulan, yang adalah kaum kamu. Bak masa udip jih urang yang paling hebat. Bak masa udip jih adalah urang yang paling haya dalam permukaan bumonyo. Coba yang teh kaum kata. Jadi ketika mereka itu berbangga-bangga dengan kemegahannya, ketika mereka itu yang bahawa merasa dirinya paling hebat, sibuk dengan mencari kehidupan dunia dan kecintaan mereka itu kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala neputren ayat alhaakumut takasur. Maka oleh karenanya coba tak bayangkan lidahnya uronyo. Hana sapu apa yang tak punya lidahnya. Putra manteng yang na sajan kitanya adalah nyan milik kitanya boleh, tapi rezeki kitanya belum tentu. Tanya uronyo dumpu na kehidupan kitanya. Fasilitas kitanya cukup, milik kitanya boleh, tetapi rezeki kitanya belum tentu. Karena rezeki kitanya adalah hanya 3 hal. Yang pertama, putra yang kata pajuh, yang kenyan rezeki kitanya. Kemudian putra yang kata pakai uronyo katuha, yang kenyan rezeki kitanya.
Kemudian putra manteng yang kan nafkahkan kabajalan Allah, kemudian kan lanjutkan yang kenyan rezeki katanya. Adapun yang selain daripadanya memiliki boleh, tetapi rezeki itu belum tentu kepunyaan katanya. Maka hadirin kaum muslimin ma'asyirar rahimakumullah. Tanya uronyo sibuk tanya. Sibuk kerau ditanya uronyo. Dari bengah 24 jam kesibukan katanya dengan duniawiyah. Artinya hal-hal yang tidak mumai kepada akhirat. Coba tak bandingkan katanya dalam 24 jam kehidupan katanya berapa jamkah yang waktu katanya adalah untuk mencari bekal akhirat. Bahkan katanya hanya mencari bekal akhirat karena disibukkan oleh kecintaan katanya, kemewahan katanya, kebanggaan katanya, perhiasan-perhiasan yang katanya suka, sehingga bawa melupakan amal akhirat. Padahal tak kalen katanya uronyo. Memandum tanya uronyo perutih lagi sidom jaga rambut. Dari hijau pun hana taminah-minah bak rambutnya. Oh wate kamirah rambut ipet legop itanyo sidom terhing-hing nampak tangki rambut. Artinya putra, Allah tidak melarang katanya mencari kehidupan. Tapi Allah nebite bagdanya yang bahwa jangan sampai dengan kecintaanmu kepada dunia yang sementara engkau lupakan akhirat yang selama-lama. Tanya tak kejar. Maka salah saboh bawa perkara yang dapat menghentikan katanya untuk berlomba-lomba dalam kemewahan tanya. Salah sabuah prinsip payahna bagtanya yang bahwa jangan banding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Karena ketika katanya bahwa membanding-bandingkan kehidupan tanya dengan kehidupan orang lain, andai kata katanya yang lebih, kita akan takabur dengan Allah. Andai kata katanya yang kurang, katanya akan kecewa dengan Allah. Maka diji hana puta banding kehidupan tanya dengan kehidupan orang lain. Walaupun tak hidup dalam bumi yang sama, berjalan di dalam bumi yang sama, tetapi takdir kita di atas jalan yang berbeda. Dum'e tak usahakan bersaban, tetap hansaban. Ketika perbandingan dalam kehidupan katanya, maka punyalah keinginan yang banyak. Ingin mencapai apapun alasannya sehingga melupakan akhirat. Kadang-kadang tamita itanya demi maksud katanya salat tinggal. Kadang-kadang tak kejar li katanya demi kehidupan katanya sehingga ibadah katanya hana. Padahal hanta tume laginya. Walaupun katanya beda. Matauro dan bulan tetap hansama. Dumna sinar matauro cerah dengan bulan. Tapi mereka punya waktu yang berbeda untuk bersinar. Artinya kita punya prinsip masing-masing untuk dalam kebahagiaan. Maka Allah neingatkan gedanyo, nebite bagdanyo, yang bahwa manusianya adalah sibuk, disibukkan mereka itu dengan kecintaannya kepada akhirat. Sehingga lupa mencari akhirat, sibuk dengan kehidupan dunianya. Hadirin kaum muslimin ma'asyirar rahimakumullah. Kenapa kon yang tak pegah gedanya? Ketika gedanya yang bahwa dihantarkan kepada kuburan, yang ikut gedanya adalah cuma 3 perkara. Oban terus bak kuburan le selesai bahwa semiyup getanom gedanya, yarja'u isnaini. Akan kembali 2 hal, akan tinggal 1 hal. Keluarga gedanya akan iwo, harta gedanya akan iwo. Kadang ya intat ngamoto tanyo buno. Tapi yang nasajan gedanya adalah amal. Ketika laginya maka Allah nepegah dalam Al-Quran. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Baiklah menan wahai para manusia.
Saufa ta'lamun, selagi akan datang engkau akan mengetahui apa yang kamu perbuat. Summa kalla saufa ta'lamun, pasti singoh akan tertipu oleh kata putra yang tak berlaku ronyo negara Allah. Baiklah laganyan kehidupan kata. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, andai kata tertipu dengan hati yang penuh dengan keyakinan. Andai kata yang buat tertipu putra yang tak berlaku oleh kata ronyo adalah yang sehingga dengan buatnya dapat tua kepada akhirat, pasti adranyan akan takubah kepada Allah. Pasti akan takubah. La taraunal jahim, ketika Allah pasti memperlihatkan neraka kepada kitanya tengok. Jangankan kitanya, para malaikat, para nabi, para aulia akan mekat tuut berlutut di hadapan Allah ketika melihat Jahannam. Ulam tanya. Jadi bakwatenyan ke summa latus alunna yauma idin adin naim, kemudian Allah akan meminta pertanggungjawabkan atas apa nikmat yang Allah berikan kepada kedanya. Putra mantang nikmat Allah yang tak miliki lagi tanya orangnya. Allah akan gelakai tanggungjawab tengok di hadapan Allah. Dari bengah tertubit dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, itu nikmat Allah yang harus tertanggungjawab tengok di hadapan Allah. Dari rumah keluar dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat, itu nikmat Allah yang harus ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari bengah taih malam dalam keadaan teblut mata pun tak taih lagi tanya, kemudian tepit tak bedah singa bengah dalam keadaan sehat lam matanya, itu nikmat Allah yang akan dipertanggungjawabkan tengok di akhirat. Sehingga pada suatu ketika diriwayatkan yang bahawa daripada Abi Hurairah pernah bahawa Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar bak sabuh masa lun tubit daripada rumah, lun kalan Abu Bakar tengah dua inan bak samping masjid. Lun tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, pakon mume kata tubit bengahnya. Wahai Umar, lun dalam keadaan dia lun bengahnya. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Umar, main kata pakon tak tubit bengahnya. Ilun dalam keadaan dia lun cik taban lagi ron. Dilikut ni banyak ni jak Rasulullah. Bantu Rasulullah kanan. Netakun di Rasulullah. Nyo taban-taban dia balik. Maukah kalian bawa lun me bak sabuh tempat di sinan tempat kubun kurma daripada kaum Ansar? Upatai ya Rasulullah. Nebedah neme nejak di Rasulullah. Bantruh kenan sidro sahabat yang bahawa nekalan Rasulullah terus bak tempat goknyan senang tak hati. Oban terus kenan ke jame Rasulullah. Gemita kurma yang paling hebat, yang paling lagak. Kemudian nepot nejuk kepada Rasulullah. Hana necok madum di Rasulullah. Cuma sini tagai necok nejuk ke Umar sini. Nejuk ke Abu Bakar sini. Sidro nanti. Kemudian nekun yang bahawa di Rasulullah, wahai Umar, latus alunna an hada yaumal qiyamah. Pasti Allah akan bertanya kepadamu besok di hari kiamat apa yang telah engkau makan. Sahab andai kata dalam dunia gedanya urangnya hudip sini kurma harta. Saboh gelah ia putih sagai harta. Tus'alunna yaumal qiyamah. Pasti Allah akan bertanya di yaumal qiyamah. Ya kemudian hana nikmat yang Allah berikan kepada getanya yang hana getanya tengok di akhirat.
Jadi baikna terbayang dalam fikiran kitanya yang kitanya bak urung-urung kaya kagak ila Allah. Dumba kitanya mantang dumna cuma selam hudip kitanya cuma sinuk kurma sagai harta tu golom tentai bahawa mampu menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang bawa menunjukkan bahwa dalam ayat tersebut la taraunnal jahim merupakan ayat tersebut adalah memang khabariyah tetapi ada makna yang tersimpan tentang ancaman kepada kitanya manusia yang selalu sibuk menyibukkan diri kitanya dengan hawa nafsu kitanya, keinginan kitanya, perhiasan-perhiasan dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia sehingga kitanya lupa beramal kepada akhirat. Lupa berlomba-lomba untuk mencari bekal akhirat hatta durtumul maqabir sehingga kitanya taluk dalam kubur. Bantruh dalam kubur baru penyesalan hati. Ya Rabbana akhrijna minas salihin. Na'mal salihah. Ne putu biat lun ya Allah. Lun nak pubut amal-amal yang saleh. Berokon katua lun. Berokon lale lun ya Allah. Hana lun tupu lagi nya. Uronyo baru lun yakin ya Allah. Uronyo baru lun yakin betul-betul ya Allah bahawa nerakanya adalah butui-butuina. Nyan bak wate nyan yang bahawa katanya la yanfa'u. Hana manfaat tapuli bang katanya. Maka hadirin kaum muslimin ma'asyirar rahimakumullah. Ungu yang mendeng sisa bang katanya uronyo. Marilah mempersiapkan bekal katanya. Berlomba-lomba katanya untuk mencari amal akhirah. Kematian adalah hak. Mau tidak mau yang namun kitanya akan pulang kepada Allah. Apapun identitas kitanya tetap akan pulang kepada Allah. Maka ketika kitanya pulang kepada Allah, hana urang yang lebih setia kepada kitanya. Hana harta yang setia kepada kitanya. Hana keluarga yang hebat setia kepada kitanya. Tapi yang setia kepada kitanya adalah amal. Amal. Putra yang kata beramal uronyo. Maka beramallah sekecil apapun amalan kebaikan jangan pernah engkau tinggalkan karena engkau tidak tahu dengan amal yang mana Allah akan ridha kepadamu. Karena syurga yang kita dapat, syurga yang kita tamu adalah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi nasihat yang pertama kepada pribadi dan kepada memandum hamba Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.